Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita pagi ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu di mana kita akan membahas poin-poin terpenting dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh dua imam besar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Imam Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ditulis oleh Al-Imam Al-Lalaka'i, salah satu daripada ulama dari madhab Syafi'i yang menyusun kitab yang cukup luas seputar akidah, namanya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan penjelasan dari sejumlah ulama Ahlu Sunnah, ulama Ahlul Hadis. Ya, kita lihat di sini ada bab siyaq ma dzukira min rasmil imamati fis sunnah. Di sini beliau menjelaskan tentang siapa saja yang layak disebut sebagai imam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau awali dengan tentunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan riwayat dari para salaf. Siyaq ma ruwiya 'anil ma'thuri 'anis salaf. Beberapa penjelasan penting seputar akidah yang diambil dari para ulama salaf. Dan beliau mengawali dengan Al-Imam Abi Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Taib. Kita akan mulai. Bismillah. Qala Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Abbas. Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Abbas ini adalah guru daripada Imam Al-Lalaka'i. Karena dahulu para ulama menyampaikan ilmu juga menggunakan sanad. Ya, ilmu yang mereka ambil dari guru-guru mereka, mereka memiliki sanad. Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجياني. Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas mengambil dari gurunya yang bernama Abul Fadl Shu'aib bin Muhammad ibn Rajiyan. Dia berkata, haddathana Ali bin Harb al-Mawsili bisurra man ra'a. Ibn Rajiyan ini mengambil daripada gurunya yang bernama Ali ibn Harb al-Mawsili. Bisurra man ra'a, ini nama daerah di Irak sana, namanya Surra man ra'a, artinya orang yang melihatnya akan senang. Surra itu senang, man ra'a yang melihatnya. Nama sebuah daerah. Sanata 57 wa 200. Beliau sebutkan tahun kapan beliau mendengar dari gurunya ini, yaitu tahun 257 Hijriah. 57 wa 200. Qal sami'tu Shu'aib bin Harb. Nah, ini murid daripada Sufyan Al-Thawri. Murid yang langsung meriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Al-Thawri namanya Shu'aib bin Harb. Yaqul, Shu'aib bin Harb berkata, qultu li Abi Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Aku bertanya kepada
guruku yang bernama Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dikenal dengan istilah Sufyan Ats-Tsauri. Hadithni bihaditsin minas sunnah. Tolong jelaskan kepadaku penjelasan daripada akidah Ahlus Sunnah. Ya, as-sunnah di sini bihaditsin minas sunnah. Istilah sunnah di sini artinya akidah. Karena istilah sunnah itu memiliki beberapa pengertian. Jika istilah ini digunakan oleh ahlul hadis ketika berbicara tentang hadis Nabi, biasanya dia bermakna semua yang disandarkan kepada Nabi. Kullu ma udhifa ila Nabi SAW. Semua yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqrir, atau persetujuan, au sifat, atau sifat-sifat Nabi itu sendiri. Nabi adalah orang yang tidak terlampau tinggi, tidak pendek juga, kulitnya tidak putih, tidak juga hitam, hidungnya begini, itu sifat. Kalau berjalan begini, kalau tertawa, tersenyum, itu sifat-sifat. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu sifat-sifat, persetujuan beliau. Apa maksudnya? Beliau melihat sesuatu, beliau tidak mengingkari. Nah, beliau lihat ada sahabat memakan dhab. Tahu dhab ya? Semacam biawak atau kadal yang hidup di gurun. Beliau tidak mengingkari. Itu namanya beliau setuju. Itu termasuk sunnah. Atau ucapan beliau atau perbuatan beliau. Nah, ada kalanya sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, ini sunnah menurut istilah fuqaha. Ya, ketika berbicara dalam konteks ilmu fikih, maka sunnah artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau sunnah menurut ulama usul fikih, nah, usul fikih ini agak mirip dengan ulama hadis, namun ada perbedaan sedikit. Ya, ini semua yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan atau perbuatan atau persetujuan yang menjadi dalil syar'i. Karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi menjadi dalil syar'i. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebagai manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, ya, beliau berjalan. Tidak bisa kita katakan makan hukumnya sunnah, atau hukumnya wajib, atau hukumnya makruh, atau hukumnya haram. Tidak bisa. Ya, tak boleh kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena ini tidak ada hubungan dengan hukum syar'i secara langsung. Sifat-sifat Nabi pun tidak bisa kita menyimpulkan disunnahkan orang tinggi, disunnahkan orang rendah. Tak bisa kita simpulkan begitu kan? Nah, karena dia bukan dasar hukum syar'i. Allah ciptakan seperti itu sudah. Nah, jadi menurut ulama usul fikih ada kemiripan dengan ulama hadis tadi dalam mendefinisikan sunnah, namun perbedaannya mereka tidak menyebutkan sifat-sifat di sini. Ya. Kecuali kalau sifat itu menjadi dasar hukum syar'i, seperti sifat jujur. Itu syar'i lah, jujur. Ya. Amanah, itu syar'i. Baik. Adapun sunnah ketika disebutkan dalam kitab-kitab akidah, maka artinya adalah akidah. Makanya judul kitab ini apa? Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah penjelasan daripada usul i'tiqad, pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak para ulama yang menamakan kitab-kitab akidah yang mereka susun dengan istilah sunnah. Contohnya As-Sunnah yang ditulis oleh Abdullah ibn al-Imam Ahmad. As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim. Ada Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Ada Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Ada Sharihus Sunnah karya At-Tabari. Banyak sekali yang menggunakan kata-kata apa? Sunnah. Artinya sunnah di sini akidah. Baik. Jadi hadithni bi haditsin minas sunnah ay min aqidati ahli sunnah. Sampaikan kepadaku penjelasan terkait akidah ahli sunnah. Yanfa'anillahu bihi azza wa jalla bihi.
agar supaya dengan penjelasanmu ini Allah memberikan manfaat kepadaku. Fa idza waqaftu baina yadayillah, apabila nanti di hari kiamat aku berdiri menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meminta pertanggungjawaban dariku, dari mana engkau ambil akidah ini? Siapa yang mengajarimu akidah ini? Wa sa'alani anhu faqala li min aina akhadhta hadza. Ketika Allah bertanya kepadaku nanti, dari mana kau ambil akidah ini? Qultu ya Rabb, haddatsani bihadzal hadits Sufyanus Tsauri. Aku akan menjawab, yang mengajariku ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kamu yang akan ditanya oleh Allah nanti. Wa akhadtu anhu fa anju ana wa tu'akhadh anta. Aku akan selamat dan kau yang tanggung jawab nanti. Ya. Tapi ini benar, ya. Jadi kita ini tak boleh sembarangan mengambil akidah. Harus jelas dari siapa akidah ini kita ambil. Hanya boleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Faqala, maka Ats-Tsauri menjawab, ya Syuaib, hadza taukidun. Wa ayyu taukid? Permintaanmu ini adalah permintaan yang sangat berat, ya. Engkau meminta kepadaku menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dan aku harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uktub, tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah sunnah ketika seseorang menulis sesuatu yang bermanfaat. Surat menyurat, ajakan, dakwah. Ya, Nabi SAW ketika mengirim surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa yang hidup di masa beliau, hendak beliau dakwahi untuk masuk Islam, beliau mengawali surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila fulan. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada si fulan pembesar negeri ini. Beliau juga ketika memerintahkan saat perjanjian Hudaybiyah, beliau juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kemudian diprotes oleh orang-orang musyrik. Mar-Rahman, Mar-Rahim, ma na'rifu hadha. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami tak kenal istilah-istilah itu. Ya, tapi intinya memulai dengan basmalah dalam surat menyurat, dalam menulis karya-karya ilmiah, itu adalah sunnah. Bahkan kitabullah Al-Quranul Karim pun diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali semua surah dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Nah, ini poin pertama. Yang sering disebut oleh para ulama kita di masa itu adalah penjelasan tentang hakikat daripada Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan Allah. Kalam. Ini adalah ciri khas daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran itu ucapannya Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk ciptaan Allah. Ya. Karena Allah yang pertama kali mengucapkannya. Dan sebuah ucapan itu, ayuhal ikhwah, disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Contohnya mungkin di sini, siapa pencipta lagu kebangsaan Malaysia? Hah? Tak ingat nama? Aduh. Macam mana nak bikin contoh ni? Orang Indonesia ada lagu kebangsaan Indonesia karya W.R. Supratman. Berarti ini kalamnya orang itu. Walaupun dibaca ratusan tahun kemudian, tak sampai ratusan tahun ya, puluhan tahun kemudian diulang-ulang oleh ribuan bahkan jutaan orang, tetap saja dia kalamnya fulan. Karena fulan yang pertama kali menyusun kalimat-kalimat itu, mengucapkannya. Al-Quran pun demikian. Yang pertama kali mengucapkan Al-Quran dalam bahasa Arab seperti yang kita kenal hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya kalam, ucapan, ada huruf, ada suara. Berbeda dengan keyakinannya Asy'ariyah.
Orang-orang Asy'ari mengatakan Al-Quran itu di antara mereka ada mengatakan kalamullah, tapi maksudnya kalam nafsi, ucapan batin, tak ada huruf, tak ada suara. Terus siapa yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ini kan ada huruf, ada suara. Alhamdulillahirabbil alamin, ada huruf, ada suara. Itu interpretasi daripada Jibril. Berarti bukan kalamullah kalau begitu. Berarti itu kalamnya Jibril. Nah, ini bahaya nih akidah seperti ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah, maksudnya hakikatan, benar-benar dia kalamnya Allah. Dari awal Allah sudah mengatakan dalam bahasa Arab yang kita kenal hari ini, dengan susunan huruf yang kita kenal hari ini. Ada susunan huruf, dan ketika huruf itu dibaca, terdengar suara. Tentunya kalau kita membaca, yang kita baca ini bukan suara Allah, itu suara kita. Tapi yang kita baca adalah kalamullah. Bukan majaz. Ya. Yang tertulis adalah kalamullah. Kertasnya makhluk. Tintanya makhluk. Gerakan bibir orang yang membacanya makhluk. Ya. Tapi yang dia baca kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Harus ada kata-kata ini. Bukan makhluk ciptaan Allah. Karena ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, mereka punya dalil tapi dalilnya salah faham. Salah dalam memahami dalil. Mereka mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Bukankah Al-Quran itu sesuatu? Sesuatu. Berarti Allah menciptakan itu juga. Itu salah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga syai', sesuatu. Allah itu pun sesuatu, tapi syai'un laisa kal asya'. Sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang selain dirinya. Ya, laisa kamitslihi syai'un, idzan Allah syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Sehingga tidak mungkin ayat Allahu khaliqu kulli syai' dimaknai juga Allah menciptakan dirinya sendiri. Enggak, ya, tapi Allah menciptakan segala sesuatu yang selain Allah. Sedangkan yang berasal dari Allah itu bukan makhluk. Ya, kalamnya Allah adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah selalu melekat pada zatnya, sehingga dia tidaklah dianggap sebagai makhluk. Kalau makhluk itu diciptakan. Tadi dia tidak ada, dia kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Al-Quran adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Ini penegasan. Kenapa dia kalamullah? Minhu, darinya, bada', dia bermula. Wa ilaihi, dan kepadanya, ya'ud, dia akan kembali. Dalam hadis yang sahih, di akhir zaman Allah akan cabut Al-Qur'an ini dari dada semua umat manusia. Sehingga tak tersisa satu ayat pun. Diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Apa kata Ats-Tsauri? Man qala ghaira hadza fahuwa kafirun. Siapa yang memaknai Al-Qur'an yang tidak seperti ini, maka dia adalah orang yang kafir. Seperti yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, atau Al-Qur'an itu makhluk ciptaan Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat orang yang berkeyakinan seperti itu, dia telah mendustakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama dalam akidah Ahlus Sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu terkait hakikat daripada Al-Quran. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, dia bukan ciptaan Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Minhu bada', dia berasal daripada Allah, bermula dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dia akan kembali kepada Allah. Wal imanu, berikutnya beliau mendefinisikan tentang iman. Apa makna daripada iman? Karena terjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ari, dengan Sufi, ya, dengan Murji'ah tentang
makna iman. Dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah. Hakikat iman itu apa? Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Qaul, ucapan. Amal, apa artinya amal? Perbuatan. Niyah, niat. Nah, ada sebagian ulama menambahkan niat. Ada yang tidak menyebutkan niat. Di antara yang menyebutkan niat adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam mendefinisikan iman, ada qaulun wa amalun wa niyah. Ada yang hanya mengatakan qaulun wa amalun. Apakah berbeda antara dua makna ini? Tidak berbeda. Karena ketika mereka menyebutkan qaulun wa amalun saja misalnya, maka niat di sini termasuk amal bukan? Amal. Amalan apa? Amalan hati. Nah, jadi qaulun itu juga terbagi dua. Ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Ucapan lisan seperti kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, ya, bersalawat, berdoa. Kita amar ma'ruf, nahi mungkar dengan lisan. Kita mengajarkan ilmu, ya. Kita membaca Al-Quran. Itu namanya qaulul lisan. Ucapan lisan. Adapun qaulul qalb adalah hati kita membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Hati kita membenarkan ketika lisan mengucapkan. Itu namanya qaulu al-qalb. Yang ketiga adalah amal. Amal juga terbagi dua. Ada amalu al-jawarih, anggota badan kita, gerakan tangan, gerakan badan, langkah kaki dan seterusnya, itu adalah amal al-jawarih. Ketika kita sholat, kita menggerakkan tangan kita, takbir, kita rukuk, kita sujud, itu amal al-jawarih, amalan dengan anggota badan. Ada juga amalul qalb, amalan hati, termasuk daripadanya apa? Niat. Nah, jadi niat itu sebetulnya bagian dari amal. Baik. Masya Allah, ahlan wa sahlan. الرسالة الأولى طيب 10 دقائق ينتهي بعد انتهاء الرسالة الأولى أيوة نستريح 5 دقائق طيب. Baik, kita lanjut ya. Jadi al-iman, iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri daripada, di sini Ats-Tsauri menyebutkan 3 macam. Qaulun, ucapan, amalun, apa? Perbuatan, dan niyatun, niat. Kemudian hakikat iman yang lain yang perlu kita fahami adalah yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan dia juga bisa apa? Berkurang. Ya, kalau Ahlus Sunnah begitu dalam mendefinisikan iman. Karena ada kelompok lain yang mengatakan iman tak bisa bertambah, tak bisa berkurang. Ada sebagian, ada semua. Hilang sebagian, hilang semua. Siapa yang berpendapat seperti itu? Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah. Ya, Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah ini satu aliran, satu madhab. Mereka dikenal dengan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah. Lebih mengedepankan ancaman-ancaman Allah. Sehingga mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar, hilang semua imannya. Keluar dia dari Islam. Murtad, kafir. Adapun Al-Murji'ah, lawan daripada Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Sebaliknya, seberapa besar dosa seseorang, selama tidak murtad, imannya sempurna, tak berkurang sedikit pun. Jadi menurut orang-orang Murji'ah, iman kita ini sekuat imannya Jibril dan Mikail. Subhanallah. Iya. Iman kita ini, iman orang yang fasik yang tiap hari maksiat pun, selama tidak murtad,
imannya sempurna sehebat imannya Jibril dan Mikail. Karena mereka tidak mengakui iman itu yazid wa yanqus. Nah, jadi dua ini sesat luar biasa ini. Yang satu sering mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa walaupun sedikit. Yang satu lagi ahli maksiat dianggap sempurna imannya seperti imannya Jibril Mikail. Tayyib. Adapun ahlu sunnah yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah. Dengan apa dia bertambah? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah, amal saleh. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Bukan hanya berkurang, iman pun bisa hilang, bisa batal. Manakala maksiatnya masuk dalam kategori syirik akbar atau kufur akbar atau nifak akbar. Karena syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar ini membatalkan iman. Tak mungkin dia bertemu dengan iman. Ya. Tapi kalau dosa-dosa di bawah itu namanya maksiyah. Dosa besar pun masuk kategori apa? Maksiyah. Itu tidak membatalkan iman. Dia mengurangi iman. Nah ini poin yang penting ya, berkaitan dengan pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Apa kira-kira dalilnya ahlu sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan iman dengan seperti ini? Ya, banyak sekali dalilnya ya. Ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Di antara hadis yang paling lengkap dalam mendefinisikan iman adalah hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sittun wa fi riwayah bid'un wa sab'una syu'bah. Lihat. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Jadi iman itu satu cabang atau banyak cabang? Banyak cabang. Ya, jadi bukan satu kesatuan ketika ada sebagian ada semua. Hilang sebagian hilang semua, tidak. Pohon ya, pohon kita lihat pohon di sekeliling kita ada pohon. Banyak cabang dia. Kita potong satu cabangnya, masih pohon kan? Potong dua, masih pohon. Ya. Tak mati dia. Iman pun begitu. Jadi berkurang sebagian cabang tidak menghilangkan nama dia sebagai pohon atau iman. Kalau kita bicara iman itu ada 70 sekian cabang. Nah, dari sini Ahlus Sunnah menyimpulkan, berarti berkurang sebagian tidak hilang dia. Masih dibilang pohon, masih disebut iman. Bid'un wa sab'una syu'bah. Kemudian apa kata Nabi? A'laha. Lihat, ada yang tinggi sekali, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Jadi qaul termasuk iman? Termasuk iman. Karena ketika Nabi mengatakan iman itu sekian puluh cabang, yang paling tinggi adalah ucapan. Berarti ucapan termasuk bagian dari iman, jelas. Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, cabang yang paling dekat, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini termasuk kategori apa? Menyingkirkan gangguan, perbuatan, amal. Nah, jelas, baginda Rasulullah SAW telah mendefinisikan iman dengan definisi yang sangat jelas sekali. Ada banyak cabang, ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Artinya ada tafadhul, ada perbedaan level. Ya. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Contoh ketiga adalah rasa malu. Rasa malu pun adalah salah satu daripada cabang iman. Nah, haya ada. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan ma'a imanihim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nah, ada sebagian ulama mengatakan, saya katakan iman itu bertambah, tapi saya tak berani katakan iman itu berkurang. Karena tidak mendapati ayat Al-Quran yang mengatakan yangkus, berkurang. Tapi sebetulnya semua yang bisa bertambah pasti bisa berkurang, itu logik. Kalau tidak bisa bertambah, tak mungkin dia bisa berkurang. Logiknya begitu. Ya, karena sebelum bertambah namanya berkurang dia.
Kan begitu kan? Nah, ketika dibacakan naiklah imannya. Berarti sebelum dibacakan ayat Al-Qur'an imannya masih kurang. Gitu. Dalil lainnya dari hadis adalah ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Tentang kaum wanita yang kata Nabi dibandingkan laki-laki. Ya, ini bukan wanita secara umum tidak ya. Dibandingkan laki-laki akal dan agamanya lebih kurang. Ya. Artinya kesaksian wanita dianggap setengah kesaksian daripada laki-laki. Dan kalau laki-laki tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, maka dia setiap hari sepanjang umur dia sholat terus. Dia puasa Ramadan. Tak ada libur, tak ada cuti. Ya, tapi kalau wanita ketika haid harus dia berhenti sholat. Nah, dibandingkan laki-laki yang tidak pernah haid sehingga selalu sholat, yang ini lebih kurang agamanya. Jadi ada orang yang lebih sempurna imannya, ada yang di bawahnya. Intinya banyak sekali dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Wala yajuzul qawlu illa bil amal. Ini penjelasan tentang hakikat hubungan antara qaul dan amal. Ucapan tidak akan dibenarkan tanpa ada bukti amalan. Orang mengatakan amanna, kami telah beriman. Orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baru laksanakan satu daripada 5 rukun Islam. Ya. Baru satu. Masih ada yang 2, 3, 4 dan 5. Apa yang kedua? Salat, amalan dan juga ucapan. Karena salat terdiri dari 2 hal. Bahkan 3-tiganya ada niat ada di situ. Ucapan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ya. Baca tasbih, baca doa tasyahud, baca sholawat, itu ucapan. Gerakan-gerakan, gerakan tangan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, ya, salam toleh kanan, toleh kiri. Salat pun ada dua-duanya. Ada niat juga, harus ada niat. Ya. Kemudian zakat, ada gerakan, mengeluarkan harta, memberikan. Puasa, puasa pun amalan. Menahan diri kita dari makan, dari minum, dari berjima dan lain-lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Haji pun juga gabungan dari ibadah yang berkaitan dengan ucapan kita, ada talbiyah di situ. Ya, ada doa ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, Safa dan Marwah, ketika kita wukuf. Ya, ada gerakan. Tawafnya gerakan, sa'inya juga gerakan. Ada juga biaya kita keluarkan, ada ibadah berkaitan dengan harta, ibadah lisan, ada ibadah amalan. Jadi inilah Islam. Maka kalau Islam tidak dikatakan ada amalan yang merupakan hakikat daripada Islam, ini jelas menyelisihi dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Ya. La yajuzul qawlu illa bil amal. Ucapan tidak dibenarkan tanpa ada amalan, harus ada bukti. Makanya Allah di surah At-Taubah mengatakan tentang orang-orang musyrik itu, fa in tabu, kalau mereka mau bertaubat dari syirik mereka, wa aqamus shalah, dan mereka mau mendirikan salat, mengerjakan salat, wa atawuz zakat, dan mau juga membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, barulah mereka menjadi saudara kalian seagama. Berarti kalau mereka cuma mau syahadat, tidak mau salat, tidak mau zakat, mereka belum jadi saudara kita seagama. Ya. Jadi ini penting sekali. Wala yajuzul qawlu wal amalu illa binniyah. Ucapan dan amalan tidak akan dibenarkan tanpa ada niat yang benar. Jadi kaitan antara qaulun wa amalun wa niyah, karena segala sesuatu diamali dengan niat. Ya. Ketika dia sesuatu yang sifatnya untuk diucapkan, maka diucapkan dengan niat yang benar. Tapi sekedar ucapan tidak cukup. Harus ada pembuktian lain berupa amalan. Nah, ucapan, niat, ucapan dan amalan ini adalah saling berkaitan. Ya. Wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyyatu illa bimuwafaqatis sunnah. Nah, sedangkan ucapan, niat dan amalan tidak akan dibenarkan kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang masuk dalam kategori bid'ah, maka perbuatannya ditolak atau diterima? Ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya mardud, tertolak. Qala Syu'aibun. Syu'aib, murid daripada Ats-Tsauri, bertanya, faqultu lahu, ya Aba Abdillah, wa ma muwafaqatus sunnah? Apa yang kau maksud dengan bersesuaian dengan sunnah? Karena engkau tadi mengatakan niat, ucapan, dan perbuatan tidak dibenarkan kecuali bila bersesuaian dengan sunnah. Apa maksudnya bersesuaian dengan sunnah? Beliau jawab, taqdimatus syaikhaini Abi Bakrin wa Umar. Nah, ternyata sunnah di sini bukan hanya sunnah yang sifatnya contoh daripada Nabi, tapi lebih luas daripada itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sunnah yang dimaksud di sini adalah mengutamakan, menomorsatukan Abu Bakar dan Umar, kemudian Umar di atas sahabat-sahabat yang lain. Ya. Berarti ini kaitannya dengan apa? Dengan akidah. Bukan hanya contoh yang sifatnya praktek daripada Nabi, tapi juga secara umum akidah Ahlus Sunnah itu harus mendasari setiap niat kita, setiap ucapan kita, dan setiap perbuatan kita. Karena ada orang-orang yang tidak menomorsatukan Abu Bakar dan tidak menomorduakan Umar, tapi dia menomorsatukan Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan di kota tempatnya Al-Imam Ats-Tsauri itu terkenal dengan madhabut tasyayyu'. Berkembang pesat di Kufah. Beliau ini adalah ulama Kufah. Ya. Di sana berkembang pesat kecenderungan untuk menomorsatukan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekedar mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, itu namanya tasyayyu'. Orang yang namanya Syi'i. Di zaman itu ya, kalau sekarang lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar, itu namanya Rafidhi. Lebih berat. Kalau itu diikuti dengan caci maki terhadap sahabat yang lain, namanya Rafidhiyun ghalin. Rafidhi yang berat, yang ekstrim. Jadi untuk menjadi Ahlus Sunnah, salah satunya adalah meyakini bahwa afdalus sahabah, sahabat yang paling mulia adalah nomor satu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nomor duanya pun tak boleh orang selain Umar. Nomor duanya harus Umar. Nah, nomor tiganya Utsman. Baru nomor empatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ini adalah ijma'nya sahabat. Dalam kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun baina adhhurina afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma naskut. Kami dahulu saat Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kami, kata Ibnu Umar, kami membuat urutan, ranking. Yang paling afdal dari umat ini setelah nabinya sendiri adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam, tak melanjutkan yang keempat siapa. Jadi 1, 2, 3 ini disepakati. Nah, adapun Ali bin Abi Thalib adalah yang keempat. Karena urutan afdaliyah mereka sesuai dengan urutan khilafah mereka. Siapa yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali. Ya, kenapa Ali dalam urutan yang keempat? Karena memang umat di zaman Ali terpecah. Tidak semuanya berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian besar membaiat beliau. Tapi ada sebagian juga seperti Muawiyah dan Amr bin al-As yang di wilayah Syam dan Mesir tidak berbaiat kepada beliau. Itu fakta kan? Fakta. Jadi persatuan umat di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kokoh, solid. Tidak sesolid ketika
di masa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau menegaskan di sini, ya Syuaib, hai Syuaib, muridnya Syuaib bin Harb, la yanfa'uka ma katabta. Apa yang kau catat dari ucapanku ini tidak akan bermanfaat bagimu hatta tuqaddima Utsmana wa Aliyan ala man ba'dahuma. Sampai engkau anggap Utsman dan Ali lebih afdal, lebih mulia daripada sahabat lain setelah mereka berdua. Ya. Jadi setelah Abu Bakar dan Umar siapa disebut? Utsman. Kemudian Ali. Jadi urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu silahkan bebas. Tidak ada urutan yang baku setelah mereka yang 4 ini. Tidak ada urutan yang baku. Apakah setelah itu Zubair, ataukah Talha, ataukah Sa'ad, ataukah Abu Ubaidah. Tidak ada keharusan siapa urutan kelima, keenam, dan seterusnya. Ya Syuaib ibn Harb, hai Syuaib ibn Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka. Apa yang aku imlakan kepadamu, apa yang kau tulis dari penjelasanku ini tidak akan bermanfaat bagimu hatta la tashhada li ahadin bi jannatin wala nar. Sampai engkau bersikap tidak memastikan seorang pun sebagai ahlul jannah ataupun ahlun nar. Ya. Jadi engkau tidak boleh memastikan aku bersaksi bahwa fulan akan masuk jannah atau aku bersaksi bahwa fulan akan masuk neraka kecuali lil asyarah alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy. Kecuali manakala orang yang kau pastikan sebagai ahlul jannah ini adalah 10 orang yang Nabi bersaksi bahwasanya mereka akan masuk jannah dan mereka semuanya berasal dari suku Quraisy. Siapa mereka? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq dari kabilah apa dia? Bani, semuanya Quraisy, betul. Semuanya Quraisy, betul. Bani apa? Bani Taimullah. Dibilang Abu Bakar At-Taimi. At-Taimi itu beda dengan At-Tamimi, ya. Tak sama. At-Taimi nisbah kepada Bani Taimullah. Yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab Al-Adawi dari Bani Adi. Ya, ada 2 dari 10 yang dari Bani Adi. Satu Umar bin Al-Khattab dan yang kedua adalah Sa'id ibn Zaid. Yang ketiga Uthman ibn Affan dari Bani, terkenal nih, ada daulah besar setelah Umayyah, Bani Umayyah. Ya. Cuma satu yang dari Bani Umayyah. Di antara 10, cuma Uthman ibn Affan. Ali, Hashim, jelaslah. Ya, satu kabilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma satu yang dari Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kita tak ada urutan khusus, ya. Boleh mulai dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam dari Bani Asad. Ya, Az-Zubair itu satu kabilah dengan Khadijah, istri Nabi. Ya, Az-Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Kemudian ada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah Al-Fihri min Bani Fihr. Ada Talhah ibn Ubaidillah. Saya agak lupa ini. Talhah bin Ubaidillah ini, kalau tak salah Bani Asad juga. Ada Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Satu kabilah dengan ibunda Nabi, Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Dan satu kabilah dengan Abdurrahman ibn Auf. Juga sama-sama dari Bani Zuhrah min Quraisy. Ada siapa tersisa? Said sudah tadi, ya. Said bin Zaid dengan Umar bin Khattab, itu satu kabilah, Bani Adi. Ya, itu semua al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Sebetulnya tidak hanya 10. Ada yang lain, tapi tidak disebutkan dalam satu hadis. Di antaranya adalah Bilal. Karena Nabi mendengar suara terompahnya Bilal di jannah. Berarti dia masuk jannah.
Ya, ada juga Uqasyah ibn Mihsan. Yang ketika Nabi menjelaskan, di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Uqasyah bilang, ya Rasulullah doakan saya termasuk itu. Qala anta minhum. Nah, jelas kan? Berarti dia termasuk ahlul jannah. Kenapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Saya tidak ingat Pak dalilnya Pak. Bapak sih ingat? Dalilnya apa? Ini maksudnya. Awwalu jaishin taghzul Qustantiniyah maghfurun lahum. Nah, pasukan yang pertama kali menyerang kota Al-Qustantiniyah, Konstantinopel, ya, di Turki, itu akan diampuni dosa-dosanya. Cuman ini tidak spesifik menyebutkan dia masuk jannah. Ya, tapi ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, semua sahabat itu masuk jannah. Ya, ala kulli hal, yang jelas, yang tegas disebutkan dalam hadis adalah orang-orang tertentu. Di antaranya yang satu rangkaian adalah 10 orang tersebut. Nah, iya, itu sifatnya umum, Pak. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu sifatnya umum. Adapun yang dimaksud oleh Ats-Tsauri di sini adalah secara ta'yin, secara personal, fulan ibn fulan. Ya. Bukan berarti kita mengingkari, tidak. Kita mengharapkan semua yang beriman itu akan masuk surga, ya. Tapi tidak boleh memastikan. Karena Ahlus Sunnah tidak memastikan kecuali yang dipastikan secara tegas oleh dalil syar'i, baik oleh Al-Quran atau oleh Sunnah. Termasuk orang yang masuk neraka secara pasti siapa? Abu Lahab pasti masuk neraka. Istrinya pun pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna maluhu wa ma kasab sayasla. Dia akan masuk neraka. Naran dzata wa imra'atuhu, istrinya pun akan masuk neraka. Jelas ya, Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Fir'aun masuk neraka, Haman masuk neraka. Dan orang-orang yang dita'yin, disebut namanya oleh Nabi SAW sebagai ahlun nar, kita pastikan dia min ahlin nar. Selain mereka, kalau dia itu kafir, maka dia secara umum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, itu secara umum. Karena ada kemungkinan dia kafir, tapi memang dia belum pernah mendengar tentang Islam. Dia hidup di daerah terpencil, jauh sekali, tak ada dakwah di sana. Mati dia tidak menyembah Allah, dia mati, zahirnya mati apa? Mati kafir. Tapi apakah masuk neraka? Allahu a'lam. Ada orang zahirnya baik, sholat 5 waktu rajin, puasa Ramadan, sedekah, ini itu dan lain sebagainya. Dia mati zahirnya sebagai muslim, ya zahirnya dia mati dalam Islam. Tapi apakah masuk surga? Allahu a'lam. Al-Isra 15 itu macam mana? Al-Isra ayat 15. Bagaimana punya ayatnya? Sebentar. Orang yang tak sampai di sana. Iya. Jadi gini. Ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Iya, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul memberi peringatan terlebih dahulu. Jadi kita bedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Kalau hukum dunia kita hukumi sesuai daripada zahirnya. Hukum dunia itu apa? Fulan muslim atau kafir? Zahirnya dia bagaimana? Zahirnya dia seperti kaum muslimin, idzan dia zahirnya muslim, kita sikapi dia sebagai muslim. Ya, kita kuburkan jenazahnya dia, kita sholatkan dia, kita mintakan ampunan untuknya. Tapi dia masuk jannah atau masuk neraka, Allahu a'lam. Kita hanya bisa mengharap, narju lil muhsin. Kita mengharap orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dapat rahmat Allah, ampunan Allah. Wa nakhaf alaih. Tapi kita juga khawatir, boleh jadi dia tak ikhlas. Boleh jadi dia begini, dia punya dosa-dosa yang kita tak tahu. Mungkin dia masih terkena hukuman dari Allah. Tidak bisa kita pastikan.
Sebaliknya orang yang zahirnya itu berbuat dosa, nakhafu 'alal musi. Kalau dia masih muslim ya, belum sampai keluar dari Islam, masih ada harapan dia diampuni. Tak boleh kita pastikan pasti dia masuk neraka. Kalau dia masih muslim, Allahu a'lam, tak ngerti kita. Adapun orang kafir ada dua macam. Ada orang kafir yang telah mendengar tentang Islam dan dia tidak mau masuk Islam sampai dia mati. Ada orang kafir yang mati kafir tapi dia belum pernah dengar tentang Islam. Nah, untuk yang pertama ini maka berlaku ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ketika sudah diberitahu tentang Islam, tentang kebenaran dakwah Islam ini, tetap dia tidak mau masuk Islam dan mati dia dalam keadaan kafir, berlaku ayat ini. Confirm. Tapi ketika kita tidak tahu dia pernah dengar Islam apakah belum, ya, Allahu a'lam. Tapi di dunia tetap kita anggap dia mati dalam keadaan kafir. Adapun di akhirat terserah Allah nanti, apakah Allah akan uji dia kembali atau bagaimana, ya, karena ada juga hadis-hadis yang lain selain ayat ini yang menyebutkan bahwasanya Allah itu adil. Tidak ada satu orang pun yang akan terzalimi, ya. Sama Pak, anak-anak yang belum balik kita hukumi sesuai dengan orang tuanya. Jadi perlakuan kita memperlakukan mereka sesuai agama orang tuanya. Kalau dia anak dari orang tua yang muslim, kita perlakukan dia sebagai muslim. Kalau non muslim, ya kita perlakukan dia sebagai itu hukum dunianya Pak. Kita tidak sedang mengatakan mereka di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lanjut Pak ya. Kemudian ya Syu'aib bin Harb. La yanfa'uka ma katabtu laka hatta taral masha 'alal khuffaini duna khal'ihima a'dala 'indaka min ghasli qadamaik. Ya Syu'aib bin Harb, apa yang engkau tulis dariku ini, poin-poin akidah ini tidak akan bermanfaat bagimu sampai engkau berkeyakinan, sampai engkau memahami, meyakini bahwa mengusap khuf itu semacam alas kaki yang terbuat dari kulit zaman itu ya. Jadi ada alas kaki yang menutup kulit yang bisa dipakai untuk berjalan secara langsung. Dia tidak akan robek. Ya, dia lebih tebal daripada stocking ya istilahnya, stocking. Tapi banyak ulama sekarang mengkiaskan stocking yang tebal itu dengan khuf. Jadi kalau seseorang sebelum dia mengenakan khuf, ya ada syarat-syaratnya tentu ya. Sebelum dia mengenakan khuf dia sudah berwudu sempurna. Kemudian dia pakai khufnya. Kalau dia itu mukim, tidak sedang musafir, maka selama 24 jam cukup ketika dia hendak berwudu, dia usap saja itu permukaan khufnya, bagian atasnya. Bukan atas dan bawah, bukan. Atasnya saja. Sekali usap gini, dengan tangan yang dibasahi sedikit, usap. Set, sudah. Tanpa perlu dilepas. Wudunya sah. Jadi misal, seseorang pakai khuf, jam berapa sekarang? Jam 10. Ya. Setelah dia berwudu, dia pakai khuf. Kemudian masuk waktu zuhur jam 1 misalnya. Dia dengar azan, dia sudah batal wudu. Ya, batal wudu ya. Maka dia berwudu, ketika hendak membasuh kaki, dia tak lepas khufnya. Tak usah lepas. Dibasuh aja dengan tangan yang basah, bukan pakai air dituang, bukan. Tangannya dibasahi, usap sekali, set bagian atasnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mash 'alal khuffain. Ahlus sunnah meyakini ini disyariatkan. Sampai kapan dia boleh mengusap di atas khufnya ini tanpa melepasnya? Selama 24 jam sejak dia batal wudu yang pertama. Jadi kalau dia berwudu jam 1 siang, hari Sabat, yaumul Sabat, maka sampai besok hari Ahad, maksimal sampai jam 1 siang. Setelah itu dia wajib lepas. Itu kalau dia mukim. Kalau dia musafir, 24 jam kali 3. Setelah lewat masa ini, dia wajib lepas. Dia wajib wudu lagi sempurna. Basuh lagi kakinya pakai air. Pakai lagi gak apa-apa.
Terus begitu. Nah, karena ada ahli bid'ah yang tidak mengakui aturan ini. Ada di antaranya yang tidak pernah mau membasuh di atas khufnya. Nah, sehingga ahlus sunnah pun berbeda tata cara ibadahnya dengan ahli bid'ah. Karena ini adalah salah satu poin yang menjadi ciri khasnya ahlus sunnah wal jamaah. Idzan la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-masha 'ala al-khuffain. Sampai engkau meyakini sahnya mengusap di atas kedua khuf tanpa melepasnya. Dan bahwasanya mengusap di atas khuf itu lebih dianjurkan daripada melepas kedua khuf. Asalkan syaratnya terpenuhi tadi ya. Pertama, sebelum dia pakai khufnya, dia sudah berwudu dengan sempurna. Kalau dia pakai khuf sebelum dia berwudu, dalam keadaan batal wudu, tak boleh dia melepas khuf. Mengusap khuf tak boleh dia, tak sah wudunya. Wajib dilepas. Demikian juga kalau dia sudah lebih dari 24 jam. Wajib dia lepas. Demikian juga kalau dia hendak mandi janabat. Jadi ini hanya berlaku bagi taharah sughra, wudu atau penggantinya. Ya taharah itu wudu ya. Kalau tayamum kan tak perlu usap kaki kan. Artinya orang yang batal wudu tidak dalam keadaan junub, maka dia bisa melakukan ini. Tapi kalau dia junub mau mandi besar, wajib dia lepas. Ya. Kalaupun tidak dilepas, maka harus basah semua. Jadi kalau stocking kan dia kena air bisa basah. Tak apalah. Kita nak mandi junub, di depan ada swimming pool. Bismillah. Niat mandi junub, masuk. Keluar lagi. Sah. Karena sekujur tubuh kena air. Ya. Baik. Ya Syu'aib ibn Harb. Hai Syu'aib ibn Harb. Wala yanfa'uka ma katabta hatta yakuna ikhfa'u bismillahirrahmanirrahim fi shalah afdala indaka min an tajhara bihima. Hai Syu'aib ibn Harb, apa yang kau tulis dari penjelasanku ini tidak akan bermanfaat bagimu sampai engkau memahami, ya, meyakini bahwa melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkan, ya, membaca dengan suara lirih, itu lebih afdal, lebih disunnahkan daripada menjaharkannya. Artinya bukan berarti kalau kita jaharkan salat kita batal, tidak. Tapi di sini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan bahwa yang lebih dianjurkan adalah tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Baik. Ya Syu'aib bin Harb, hai Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka alladhi katabta hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Sekarang beliau beralih kepada takdir. Karena poin iman terhadap takdir ini adalah salah satu poin yang menjadi ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena banyak firqah yang tersesat. Ada namanya firqah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini apa? Bukan mereka yang mengimani takdir, tapi mereka yang menolak takdir. Ada firqah namanya Al-Jabriyah, lawan daripada Qadariyah. Kalau Al-Qadariyah itu mengingkari adanya takdir Allah, artinya perbuatan kita ini murni pilihan kita, kehendak kita atas kemampuan kita. Tak ada campur tangan Allah di sini. Itu Qadariyah. Jadi manusia menentukan sendiri apa yang ingin dia perbuat terlepas dari kehendak Allah. Ada yang namanya Al-Jabriyah, lawan dari Qadariyah. Sebaliknya, manusia tak diberi pilihan oleh Allah. Tak diberi kekuatan apapun. Semuanya adalah kehendaknya Allah. Ibarat sehelai bulu ya. Bulu diterpa oleh angin, bisa dia tentukan arah terbangnya? Tidak bisa. Angin yang menentukan arah terbangnya dia mau terbang ke sana ke sini, tak punya pilihan. Nah, itu Jabriyah. Qadariyah sesat, kafir bahkan. Jabriyah pun sesat. Ya. Nah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengimani adanya takdir.
engkau tidak akan mendapat manfaat sedikit pun dari semua yang telah aku imlakkan kepadamu sampai engkau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, yang manis, yang pahit. Ya. Hulwihi wa murrihi kullun min indillahi azza wa jal. Semuanya datang dari sisi Allah azza wa jal. Nah, ini kita akan jelaskan dengan penjelasan yang sangat penting, sangat insya Allah sangat akurat. Jadi kita perlu high concentration. Taib. Kita bicara tentang takdir. Takdir itu apa? Ada yang tahu takdir? Ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan takdir. Kalau Ahlus Sunnah bicara tentang takdir, maka yang mereka maksud dengan takdir itu 4 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Saya ada sedikit slide ya. Saya akan tampilkan di sini slide tentang takdir karena ini pembahasan penting sekali. Wait a minute. Baik. Ini nampak tak? Kurang jelas. Ini ada dua firqah sesat ya dalam bab takdir. Yang pertama adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini mereka yang ekstrim dalam mengingkari atau menafikan takdir, menolak takdir. Menurut mereka, segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa direncanakan, tanpa ditakdirkan oleh Allah. Nah, mereka juga mengatakan, atau majoritinya dari Al-Qadariyah, itu mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Jelas. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Mereka juga mengatakan bahwa ini ada yang ekstrim Qadariyah ya. Ada Qadariyah secara garis besar, ada Qadariyah yang ekstrim, yang lebih sesat lagi ini. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi. Nah, mereka yang mengingkari ilmu Allah ini, jelas mereka ini dianggap kafir karena apa? Mereka mendustakan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Banyak sekali ayat yang mengatakan Allah mengetahui segalanya. Mereka katakan Allah tidak tahu sebelum ia terjadi. Berarti konsekuensinya mereka mengatakan Allah itu disifati dengan jahil terlebih dahulu, baru setelah terjadi Allah mengetahui. Ya, Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Adapun Al-Jabriyah, ini lawannya. Mereka ekstrim dalam menetapkan takdir. Kata mereka, manusia dipaksa untuk berbuat tanpa diberi pilihan untuk merubah nasib mereka sama sekali. Dipaksa. Ibarat bulu yang terbang tadi. Tak punya pilihan untuk menentukan arah terbang kan. Angin yang menentukan arah terbang. Mau terbang ke dalam jurang, mau terbang ke dalam api, mau terbang kemana, itu angin yang akan mengarahkan. Ibaratnya takdir yang mengarahkan mereka semua. Jadi apapun yang mereka lakukan, itu bukan kesalahan mereka. Itu karena takdirnya Allah. Jadi yang melakukan semuanya menurut Qadariyah, menurut Jabriyah, siapa? Allah.
Allah memaksa manusia untuk beriman atau untuk kafir bahkan. Itu akidahnya Jabriyah. Manusia dipaksa untuk beriman atau dipaksa untuk kafir. Nah, konsekuensi dari mazhabnya Jabriyah ini apa? Allah zalim kepada manusia. Karena Allah memaksa mereka yang kafir untuk kafir, kemudian Allah azab di neraka. Berarti seseorang diazab tanpa diberi pilihan untuk melepaskan dirinya dari azab. Nah, ini konsekuensi dari mazhab Jabriyah. Bisa dipahami ya? Makanya kebatilan suatu firqah, suatu mazhab, itu bisa kita ketahui dari konsekuensi mazhabnya. Ketika dia memberikan konsekuensi yang batil, berarti mazhab itu mazhab batil. Kalau konsekuensinya benar, berarti mazhabnya pun benar. Nah, ini secara garis besar. Sekarang takdir menurut ahlu sunnah terbagi menjadi 4 tadi ya. Pertama, ilmu Allah. Yang kedua, pencatatan Alkitabah. Yang pertama adalah ilmu Allah. Yang kedua, Allah mencatat sebagian dari ilmunya tadi. Kemudian Allah berkehendak. Dan yang keempat, baru Allah menciptakan. Jadi ilmu Allah, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Inilah bagian takdir menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini dalil-dalilnya. Dalil tentang ilmu Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ada di surah Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 176, ayat 64, dan ayat 64 juga. Kemudian surat ke-24, surat An-Nur ayat 35, surat Al-Hujurat 49 ayat 16, itu ada semua dia, bisa dicatat di tayangan ini. Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Dan ilmu Allah ini, ayuhal ikhwah, meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, baik yang pernah terjadi di masa lampau, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi di masa depan. Termasuk Allah juga mengetahui apa yang tidak akan terjadi, walaupun dia mungkin terjadi. Dan Allah juga mengetahui apa yang tidak akan terjadi karena tidak mungkin terjadi. Semuanya. Tak ada yang dikecualikan di sini. Yang pernah terjadi Allah tahu semua. Yang sedang Allah tahu semua. Yang akan terjadi Allah tahu. Yang mungkin terjadi Allah tahu. Yang tidak mungkin terjadi juga Allah tahu. Ya, yang mustahil pun Allah tahu. Tapi yang Allah catat hanya yang akan terjadi atau yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang tidak akan terjadi, yang tidak mungkin tidak dicatat oleh Allah. Ya. Jadi yang paling luas adalah ilmu Allah. Kalau yang berikutnya, pencatatan Alkitabah itu meliputi segala sesuatu yang pernah, yang sedang maupun yang akan terjadi. Dalil Alkitabah ini adalah ma farratna fil kitabi min syai'. Surat Al-An'am ayat 38. Demikian juga surah 54 ya, Al-Qamar ayat 50 dan 53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya, mustatar ay maktub. Kullu saghir wa kabir. Semua yang besar yang kecil semuanya tertulis. Wa indahu ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Di sisi Allah ada kitab induk. Kitab induk ini mirip dengan database. Ya, database semuanya ada di situ. Ya, tapi dia punya salinan-salinan. Ada salinan di tangan malaikat. Ya, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada yang salinannya sifatnya personal, individual. Masing-masing kita ada salinan dari catatan yang ada di Lauhul Mahfuz tapi personal buat dia. Personal ini pun juga macam-macam. Ada yang personal ditulis saat ruh ditiupkan kepada kita pertama kali saat kita berusia 120 hari 4 bulan ya. Fayu'maru bikatbi arba'. Malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh kepada janin diperintah untuk menulis 4 hal. Bikatbi rizqihi, jatah rezekinya berapa? Wa ajalihi,
usianya berapa, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah dia akan celaka masuk neraka ataukah dia akan bahagia masuk surga. Cuman kita nggak tahu catatan ini. Ini rahasia Allah, ya. Ada lagi yang sifatnya penulisan ulang secara umum semua yang akan terjadi di seluruh dunia, tapi hanya dalam setahun. Kapan itu dilakukan? Di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu diputuskan segala perkara untuk sampai setahun berikutnya. Jadi itu adalah salinan-salinan daripada database yang ada di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Allah mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Pertama-tama Allah menciptakan qalam, pena itu. Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Qalam bertanya, "Apa yang aku tulis ya Allah?" "Madza aktub?" Qala, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taquma as-sa'ah." Jadi ada batasnya, yang ditulis itu ada batasnya. Catatlah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, hari kiamat itu sendiri berakhir ketika ahlul jannah semua telah masuk jannah dan ahlun nar semua telah masuk nar. Jadi itulah batasan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Sejak Allah menciptakan qalam sampai berakhirnya kehidupan dunia ini. Adapun kehendak Allah, artinya masyiatullah atau iradah kauniyah, ini dalilnya juga cukup banyak. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Engkau tidak akan berkehendak dan bisa dapat mewujudkan kehendakmu kecuali kalau Allah juga menghendakinya. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak manusia tidak independen. Tidak boleh manusia menghendaki sesuatu dan mewujudkan kecuali kalau Allah juga menghendakinya. Kalau manusia menghendaki, Allah tak menghendaki, tidak akan terjadi. Jelaskan di sini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Demikian juga ayat-ayat yang mengatakan illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti jelas bahwasanya manusia tak bisa, tak kuasa untuk menciptakan perbuatannya dengan terlepas daripada kehendak Allah secara independen. Karena kalau dikatakan manusia menghendaki dan menciptakan sendiri semua perbuatannya tanpa ada kehendak Allah, berarti pencipta di dunia ini ada banyak. Bukan hanya Allah berarti. Sedangkan Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Taib. Adapun penciptaan ini adalah terwujudnya segala sesuatu. Jelas ini adalah ciptaannya Allah. Ya, dalilnya cukup banyak. Surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Ya. Nanti saya bisa bagi ini slide ke antum semua, saya kirimkan nanti. Intinya penjelasan ini penting untuk kita fahami, ya. Ini semua adalah kutipan daripada dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menetapkan tentang 4 hal. Dan 4 hal inilah yang dimaksud takdir dalam pengertian Ahlu Sunnah. Jadi takdir adalah ilmu Allah yang meliputi apa? Segala sesuatu yang di masa lampau, yang saat ini, yang akan datang, yang mungkin terjadi maupun yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah pencatatan. Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi tadi. Khusus yang akan terjadi ya. Yang tak mungkin terjadi tidak. Yang tidak terjadi juga tidak ditulis oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan berakhir hari kiamat? Dengan masuknya ahlul jannah semua ke dalam jannah, masuknya ahlul nar semua ke dalam nar. Itu asas catatan maksudnya gimana? Ilmunya Allah. Ya. Jadi al-kitabah itu berangkat dari ilmu. Makanya orang yang mengingkari takdir bisa dikejar. Allah tidak menghendaki ini. Tapi Allah tahu tak itu akan terjadi.
Kalau Allah tidak tahu, Allah tahu akan terjadi, kemudian Allah tidak menghendaki untuk terjadi, dan dia tetap terjadi, berarti Allah lemah tak? Allah lemah. Itu konsekuensi. Ya. Kalau dikatakan Allah tidak tahu, berarti Allah jahil. Na'udzubillah. Itu kufur. Menyifati Allah dengan sifat jahil itu kufur. Menyifati Allah dengan sifat lemah juga kufur. Makanya konsekuensi dari akidah-akidah yang menyimpang, baik itu qadariyah ataupun jabriyah, itu konsekuensinya kufur. Nah, ahlu sunnah bagaimana tadi? Nah, ini penting sekali. Nanti saya akan bagikan slide ini ya, jadi antum tak payah mencatat, tak apa. Yang penting antum fahami aja. Bismillah. Ketika dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah menghendakinya untuk terwujud. Tayyib. Kita harus bedakan di sini antara kehendak syar'iyah dengan kehendak kauniyah. Karena ahlu sunnah mengimani kehendak Allah itu ada dua macam. Kalau yang berkaitan dengan takdir, kan takdir berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, yang terjadi. Berarti ini kaitannya dengan kehendak kauniyah. Jadi istilah lainnya adalah al-masyi'ah. Al-masyi'ah sama dengan iradah kauniyah. Amalan kita ciptaan Allah, betul. Apapun itu adalah ciptaan Allah. Ketika ada orang sholat, ketika ada orang menghadiri majelis ta'lim seperti ini amal kita kan? Ini juga ciptaan Allah. Ketika di luar sana ada orang berbuat maksiat, main judi, berzina, membunuh dan lain sebagainya, kufur kepada Allah. Selama itu sudah terjadi, berarti itu juga ciptaan Allah. Kalau belum terjadi, nggak tahu kita. Sampai itu terjadi, baru kita bisa katakan ini ciptaan Allah. Tayyib. Tapi apakah ketika manusia berbuat maksiat, Allah yang dipersalahkan? Tidak. Ya, bukan Allah yang dipersalahkan. Kenapa? Karena maksud dari amal kita adalah ciptaan Allah. Maksudnya apa? Allah yang memberi kita kehendak untuk beramal. Karena tidak mungkin ada perbuatan tanpa didahului dengan kehendak, betul? Kita akan berbuat sesuatu, pasti ada kehendak dulu kan? Nah, manusia dan juga jin itu diberi dua kehendak. Kehendak baik, kehendak buruk. Dalilnya apa? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna, maka dia Allah mengilhamkan kepada masing-masing jiwa tadi fujuraha, dorongan-dorongan untuk berbuat fajir, berbuat dosa, dan juga dorongan-dorongan untuk berbuat takwa. Kehendak inilah. Di ayat yang lain, wahadainahun najdain, dan kami berikan hidayah untuk dua hal. Ada potensi untuk berbuat baik, ada juga potensi untuk berbuat maksiat. Karena adanya potensi untuk dua hal tadi, dan karena potensi inilah yang melahirkan amal, dan potensi ini siapa yang beri? Allah yang beri. Seandainya nih ya, Allah hanya beri kita potensi untuk baik saja, jadilah kita malaikat. Nggak jadi manusia kita. Ya, kalau malaikat memang desainnya apa? Hanya bisa taat ya, nggak bisa maksiat. Nggak boleh maksiat. Ya, tapi kita bukan malaikat kan? Kita manusia. Ada yang orang baik, ada orang buruk juga. Alasan yang kedua, kenapa semua perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah? Alasan yang kedua ya, tadi yang pertama apa? Karena Allah yang beri kita kehendak. Baik yang baik ataupun yang buruk. Alasan yang kedua, karena Allah yang beri kita kemampuan untuk berbuat. Ya. Sekarang antum duduk di sini. Antum datang kajian ini. Kalau Allah tak beri kita kemampuan, tak beri kita hidup, ya sudah rahimahullah kemarin,
Tak mungkin kita ada di sini, betul? Kalau naudzubillah Allah beri kita, naudzubillah ya, stroke. Tak mungkin kita duduk di sini. Allah cabut nikmat pendengaran. Buat apa kita di sini? Tak dengar apa-apa. Ya. Allah cabut nikmat akal nih. Akal saya dicabut sama Allah. Tak bisa kita pahami apapun. Nah, artinya siapa yang beri kita kemampuan? Allah. Nah, dua hal inilah, kehendak dan kemampuan inilah yang melahirkan setiap apa? Setiap amal. Mau dia amalan soleh, mau dia maksiat. Semuanya berawal dari kehendak dan semuanya karena Allah beri dia kemampuan. Selama Allah tidak cabut kehendaknya dan selama Allah tidak cabut kemampuannya, otomatis semua perbuatan dia jadi makhluknya Allah. Paham? Jelas ya? Karena kalau Allah menghendaki dia tidak berbuat, mudah bagi Allah. Cabut kehendaknya, cabut nyawanya, selesai. Tidak bisa apa-apa dia. Taib. Tapi, ada tapinya nih. Ahlus sunnah juga mengakui bahwa perbuatan kita ini juga disandarkan kepada kita. Ya sholat kita, ya sholatnya kita. Yang baca Al-Fatihah kita, bukan Allah yang baca Al-Fatihah. Yang gerak tangannya takbir begini, yang menghadap kiblat kita juga, bukan Allah kan? Kita. Kita yang rukuk, kita yang sujud dan seterusnya. Itu yang maksiat di luar, yang mencuri, yang berzina. Mereka yang maksiat, bukan Allah yang maksiat. Walaupun perbuatan mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, kenapa perbuatan manusia juga disandarkan kepada manusia? Karena dua hal yang berbeda. Alasannya ada, tapi beda dengan alasan kenapa perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Saya ulang ya. Kalau pertanyaannya, kenapa semua perbuatan manusia menjadi makhluk Allah? Alasan yang pertama apa? Karena Allah memberikan kehendak. Alasan yang kedua? Karena Allah berikan kita kemampuan. Barakallahu fiik. Sekarang kenapa semua perbuatan kita juga dianggap sebagai amal kita? Karena dua alasan lain. Yang pertama, karena kita yang memilih. Kita nak apa nih sekarang? Nak lanjut hadir taklim, ahlan wa sahlan. Tak ada yang maksa. Nak izin keluar pun juga tak ada yang maksa kan? Antum memilih untuk tetap hadir. Nah, karena kita yang menentukan pilihan ini. Ini alasan pertama. Padahal tidak ada paksaan dari Allah kan? Tidak ada paksaan untuk begini, tidak ada paksaan untuk begitu. Kita menentukan pilihan. Walaupun apa yang kita pilih ini juga bagian dari takdir Allah. Ya, tapi selama kita masih diberi kebebasan untuk memilih dan kita memilih sesuai yang disyariatkan oleh Allah, maka kita akan mendapat balasan yang baik. Tapi kalau kita memilih yang tidak disyariatkan oleh Allah, memilih yang salah, kita pun akan dihukum oleh Allah karena salah dalam memilih. Ya. Jadi semua perbuatan manusia disandarkan kepada manusia karena dia yang memilih, yang menentukan pilihannya. Dia nak berbuat apa. Yang kedua, karena dia yang terjun langsung, yang mubashir, yang langsung berbuat. Yang duduk di sini adalah antum, bukan Allah yang duduk di sini. Yang mendengarkan di sini adalah antum, bukan Allah yang mendengarkan di sini. Allah mendengar, tapi yang konsentrasi, yang melihat ke sini antum semua. Orang di sana berbuat maksiat, mencuri, dia gerakkan tangannya, dia yang menggerakkan tangannya. Ya, itu amal dia. Walaupun semuanya takdir Allah kalau terjadi. Tapi dia yang menyalahgunakan. Dia yang menggunakan secara tidak benar kemampuan yang Allah berikan ini. Dia yang menyalahgunakan pilihan yang Allah berikan. Sehingga amalan dia yang bertanggung jawab, bukan Allah yang bertanggung jawab. Jelas ya? Nah ini bab penting tentang takdir. Allah catatkan nih takdir itu karena ilmunya dia tahu dia akan buat itu boleh Pak? Iya pasti Pak, pasti semua takdir Allah dibangun dari ilmunya Allah karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Nah dan setiap takdir ini juga poin penting, setiap takdir itu ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya sesuai. Tidak ada yang tidak sesuai.
Dan Allah telah jelaskan sebab-sebab dari takdir ini. Misal, biasanya kita ini khawatir bagaimana kalau kita ini takdirnya masuk neraka. Banyak orang cemas, banyak orang takut. Saya takut Ustadz, saya sudah baik tapi takdir saya masuk neraka, bagaimana nih? Sekedar takdir baik tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka ataupun memasukkan seseorang dalam surga, afwan. Sekedar takdir itu bukan satu-satunya alasan, bukan satu-satunya sebab orang itu masuk surga ataukah masuk neraka. Karena masuk surga ataupun masuk neraka ada sebab-sebab lain. Ya. Dan kita tidak diperintahkan untuk beralasan dengan takdir. Karena kita tidak diberitahu takdir kita ini macam mana gitu ya. Tidak beritahu, tidak ada yang tahu kita. Tapi kita diperintahkan untuk mewujudkan sebab yang sesuai. Ingin selamat dari neraka, Allah jelaskan sebab-sebabnya. Beriman kamu, jangan berbuat syirik, jangan berbuat maksiat. Kalau terjerumus dalam dosa, segera bertaubat. Itu sebab-sebab yang Allah sudah jelaskan. Ya, kita istiqomah aja di sini. Biiznillah, kalau kita istiqomah, kita akan sampai ke titik yang sesuai. Yang jadi masalah, yang jadi problem adalah orang tidak istiqomah. Awalnya dia baik. Di ujung hayat dia berubah. Nah, ini berarti dia mengubah sebabnya sendiri. Seandainya dia istiqomah, dia akan sampai kepada tujuan yang benar. Makanya Nabi dalam hadisnya Ibnu Mas'ud mengatakan, hadis yang sangat terkenal dalam Arba'in Nawawi, hadis nomor 4. Haddatsani Rasulullah SAW bahwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilaihi dan seterusnya sampai mengatakan wallahu alladzi la ilaha illahu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada kalanya seseorang ini sudah sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah, beramal saleh. Sehingga antara dia dengan jannah tersisa satu hasta, satu langkah lagi dia masuk jannah. Tapi dia belum finish, dia masih hidup di dunia, belum selesai. Tugas untuk istiqamah belum selesai. Dan di langkah terakhir Allah mengatakan fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitab, ketentuan Allah itu mendahului dia. Maksudnya apa? Sebelum dia beramal sudah ada ketentuan itu. Itu maksudnya. Bukan berarti dia dipaksa oleh takdir, tidak. Dia tidak dipaksa oleh takdir, tapi takdir itu sudah mendahului dia. Semua yang dia akan lakukan sudah tercatat, cuman itu rahasia Allah. Kita nggak diberitahu oleh Allah SWT. Sehingga kita tidak bisa beralasan dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, tidak akan bisa dibenarkan. Kita tidak tahu takdir Allah apa, kita tidak tahu. Sampai terjadi baru kita tahu. Sebelum terjadi, Allahu a'lam, tidak tahu kita. Nah, orang ini di detik terakhir, di langkah terakhir, dia mengamalkan amalan ahlun nar. Ini sebab dia. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Nah, masuk neraka ini pun juga tak berarti kekal. Tergantung dia berbuat apa. Kalau kufur, murtad, ya kekal dia di neraka. Kalau dia maksiat, dia su'ul khatimah. Keyakinan ahlu sunnah, orang yang berbuat dosa besar tidak kekal di neraka. Mungkin dia masuk neraka jika Allah ingin mengazabnya. Mungkin juga Allah ampuni dia, tak jadi masuk neraka. Intinya, ada sebab. Jadi, semua takdir ada sebab. Dan sebabnya apa? Allah sudah jelaskan. Rasulullah sudah jelaskan. Tugas kita adalah mengupayakan sebab-sebab yang sesuai saja. Bisa dipahami ya? Baik. Saya nak lanjutkan dengan poin berikutnya. Ya Syu'aib bin Harb, wallahi wala ya Syu'aib bin Harb, wallahi ma qalatil qadariyatu ma qala Allah wala ma qalatil malaikah wala ma qala an-nabiyyun wala ma qala ahlul jannah wala ma qala ahlun nar wala ma qala akhum iblis la'natullah. Orang-orang Qadariyah ini demikian sesatnya mereka sehingga ucapan mereka itu tak sama dengan ucapan Allah, tak sama juga dengan ucapannya para malaikat,
tak sama juga dengan ucapannya para nabi, tidak sama juga dengan ucapan ahlul jannah, tidak sama juga dengan ucapan ahlun nar sekalipun. Dan bahkan saudara mereka yang namanya iblis laknatullah pun tak mengatakan seperti perkataan mereka. Ya, iblis tak sampai hati untuk berkata seperti perkataannya orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdirnya Allah ini. Allah berfirman apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau wahai Rasulullah perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menakdirkan kesesatan atas diri mereka, ya, bukan karena mereka tidak tahu. Mereka sadar mereka itu tersesat. Ya, Allah menakdirkan mereka tersesat dalam keadaan sadar. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Allah cap hatinya. Khatam, disegel, di apa istilahnya? Di stempel, ya, di seal hatinya, dan juga pendengarannya tertutup sudah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah berikan tutupan di atas penglihatan mereka. Tak bisa lagi mereka melihat, tak bisa mendengar, tak bisa merenung. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Lantas siapa yang dapat memberikan hidayah kepada orang semacam ini selain Allah? Tidakkah mereka itu mengingat peringatan ini? Artinya orang-orang Qadariyah ini menafikan ilmunya Allah. Yang iblis pun tak sampai hati untuk mengatakan Allah tidak tahu sebelum ia terjadi. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Orang mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadi. Lantas apa bedanya Allah dengan kita? Kita pun tak tahu sebelum terjadi. Ya, kalau kita baru tahu setelah terjadi dan Allah juga baru tahu setelah terjadi, berarti tak ada beza antara ilmu kita dengan ilmu Allah. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri mengutip sebagian dari dalil yang berkaitan dengan takdir ini dengan takdir yang ketiga, al-masyiah, kehendaknya Allah. Ya. Di antara dalilnya adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Karena mereka mengingkari kalau Allah menghendaki perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh manusia. Mereka mengingkari itu. Sedangkan Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan bisa berkehendak kecuali ketika Allah juga menghendakinya. Malaikat mengatakan wa qalatil malaikatu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini takdir berkaitan dengan ilmu Allah. Maha suci engkau ya Allah, kata para malaikat. La ilma lana, kami tak memiliki ilmu apapun kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Maha suci engkau, ya, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, ya, lagi maha bijaksana. Ini malaikat mengakui Allah punya ilmu. Itu Qadariyah tak mengakui ilmunya Allah. Ya. Musa, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Tidak lain tidak bukan itu adalah ujian darimu ya Allah. Dengan ujian itu engkau beri hidayah orang yang engkau kehendaki dan engkau sesatkan orang yang engkau kehendaki untuk sesat. Artinya Nabi Musa mengakui adanya kehendak Allah, adanya masyiatullah. Orang Qadariyah tidak mengakui adanya masyiatullah. Jadi mereka tidak berpendapat sesuai pendapat para nabi. Tidak berpendapat sesuai dengan perkataan malaikat. Wa qala Nuhun, ada nabi lain, yaitu Nuh alaihissalam, mengatakan, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Nuh menasihati kaumnya dengan mengatakan, nasihatku ini tak akan bermanfaat bagi kalian. Walaupun aku sudah sedemikian berupaya untuk menasihati kalian. Selama Allah menghendaki kalian untuk sesat, ya pada akhirnya kalian tetap akan tersesat. Walaupun aku sudah berupaya untuk menasihati kalian. Artinya siapa kehendaknya lebih kuat? Kehendak Allah lebih kuat. Ya. Huwa rabbukum, dialah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa qala Syuaib, Nabiullah Syuaib mengatakan,
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. Kami tidak akan kembali kepada kesesatan kami sebelum kami diberi hidayah oleh Allah, kecuali bila mana Allah menghendaki kami untuk tersesat kembali. Ya. Jadi kami tidak kuasa untuk kembali kepada perbuatan kami yang dahulu kami kerjakan, kecuali jika Allah menghendaki kami untuk kembali ke sana. Dialah Rabb kami, ya. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Artinya ilmunya Rabb kami ini meliputi segala sesuatu. Di sini mengakui adanya ilmu Allah dan adanya masyiatullah. Wa qala ahlul jannah. Tadi kan Ats-Tsauri mengatakan orang Qadariyah ini pendapatnya bertentangan dengan pendapatnya Allah, pendapatnya malaikat, pendapatnya para nabi, dan pendapatnya ahlul jannah juga kan. Nah, apa kata ahlul jannah? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini ucapan ahlul jannah, bersyukur mereka setelah masuk ke dalam jannah. Alhamdulillah yang telah memberi kami hidayah kepada nikmat yang besar ini, yang kami tidak akan mendapatkan hidayah seandainya Allah tidak memberikannya hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jelas. Artinya kalau bukan karena Allah yang memberi hidayah, kami tak akan dapat hidayah. Jadi amalan kita ini bukan murni 100% pilihan kita, upaya kita terlepas dari kehendak Allah, bukan. Benar itu ada upaya dari kita, tapi juga ada kehendak Allah. Bahkan orang-orang yang tinggal di neraka pun akidahnya masih lebih baik daripada Qadariyah ini. Wa qala ahlun nar ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Mereka mengakui, ya Allah, ternyata kesesatan kami ini lebih dominan, lebih menguasai diri kami, dan kami memang orang yang sudah ditakdirkan untuk sesat. Mereka mengakui, ya, kami diberi pilihan untuk jadi orang baik, tapi kenapa kami justru lebih senang memilih yang maksiat? Mereka mengakui itu. Dan kami ini orang-orang yang sesat. Mereka menyalahkan diri mereka, bukan menyalahkan Allah. Kalau Jabriyah, mereka mengatakan itu yang salahnya Allah. Kenapa Allah takdirkan kita ini sesat? Kan gitu Jabriyah itu. Nah, ini masih lebih baik ini akidahnya daripada orang-orang yang sesat tadi. Iya. Wa qala akhuhum iblis. Bahkan iblis saudara mereka ini, saudaranya orang-orang Qadariyah, yang namanya iblis laknatullah ini, mengatakan apa? Rabbi bima aghwaytani. Dia mengakui bahwa kesesatan dirinya adalah bagian dari takdir Allah. Ya Allah, berhubung Engkau telah menakdirkan aku ini sesat. Kalau Qadariyah itu sesat karena dosa dia, tidak ada kehendak Allah di situ. Dia beramal soleh, murni perbuatan manusia, tidak ada kehendak Allah, tidak ada takdir. Itu sesatnya Qadariyah. Iblis pun tak sesat seperti Qadariyah. Ya, masih lebih baik sedikit lah iblis nih, ya. Masih mengakui bahwa kesesatan dia itu adalah bagian dari takdir Allah. Nah, ya Syuaib, wahai Syuaib, la yanfa'uka ma katabt. Apa yang telah kau catat tidak akan manfaat hatta taras salata khalfa kulli barrin wa fajir. Sampai engkau berkeyakinan bahwa salat yang diimami, ya, yang diimami oleh pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang tak baik. Waliul amr, pemimpin kaum muslimin, tidak semuanya orang-orang yang soleh kan. Ada yang solehnya, ada juga yang lebih banyak nih biasanya yang kurang baik. Tapi Ahlus Sunnah meyakini orang yang seperti itu tetap sah menjadi imam. Ya, walaupun dia zalim, kita sah salat di belakang pemimpin yang zalim selama tidak keluar dari Islam maksudnya. Karena Khawarij tidak berkeyakinan seperti ini. Jadi ini salah satu ciri khas daripada Ahlus Sunnah. Kalau orang-orang Khawarij, dia tak mau salat di belakang pemimpin yang zalim. Nah, Sufyan Ats-Tsauri di masa beliau sama-sama di kota Kufah, itu ada seorang alim lain, tapi dia bukan Ahlus Sunnah. Dia terindikasi Khawarij. Namanya Al-Hasan ibn Saleh
ibnu Hayy. Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Dia juga banyak meriwayatkan hadis. Dia ahli ibadah, thiqah, tapi dia akidahnya bukan ahlu sunnah. Nah, dia ini tak pernah sholat Jumat. Tak pernah sholat Jumat ya. Atau sholat yang dipimpin oleh imam. Ya, karena di masa itu masjid yang mengadakan sholat Jumat itu terbatas sekali. Mungkin di KL ini, kalau KL ya, zaman dulu misalnya ya, hanya ada satu masjid jami dan hanya di situ ada sholat Jumat. Ya, dan imamnya adalah gubernur setempat, amir. Dan amirnya ini menurut si Khawarij adalah orang yang zalim, sehingga tak ada tempat lain dia nak Jumatan. Sehingga tak pernah kelihatan dia sholat Jumat. Makanya ketika Ats-Tsauri dia mengucapkan tahdzir yang demikian kuat kepada Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Dia mentahdzir, memberikan peringatan keras. Hati-hati dengan pemikirannya fulan ini. Dia tak pernah sholat berjamaah yang dipimpin oleh imam dan tak pernah terlihat hadir di sholat Jumat. Nah, sampai-sampai tahdzirnya Ats-Tsauri ini demikian terasa oleh Hasan ibn Saleh ibn Hayy, dia pun titip pesan, tolong sampaikan kepada Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri, ana 'alal 'ahdil awal, katanya, saya sudah rujuk, saya tak seperti itu lagi. Apa kata Ats-Tsauri? Fa ainal jum'atu wal jama'at. Kalau benar dia telah rujuk, kenapa tak pernah kelihatan salat Jumat? Kenapa tak pernah kelihatan salat berjamaah, salatul Id, salatul istighatsah, salatul istisqa, salatul kusuf? Mana dia? Nah, suatu ketika beliau masuk ke masjid Kufah. Ats-Tsauri masuk ke masjid Kufah. Fara'al Hasan ibn Saleh ibn Hayy yusalli. Dia lihat Hasan ibn Hayy lagi salat khusyuk sekali. Maka begitu Ats-Tsauri melihat ada ahli bid'ah di situ, dia ambil terompahnya. Dia keluar, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Katanya, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Beliau keras dalam mengingkari orang-orang yang berpemikiran tidak sah solat di belakang pemimpin yang zalim, karena itu adalah ciri khas akidahnya Khawarij. Makanya Ahlu Sunnah menekankan tentang masalah ini. Kemudian di antara poin akidah Ahlu Sunnah adalah wal jihad madhiyan ila yaumil qiyamah. Artinya engkau juga harus meyakini, hai Syuaib, bahwa diperintahkannya jihad, perintah untuk berjihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan kita tidak diperintah berjihad kecuali setelah imam ke-12 kita muncul. Ya, Al-Mahdi Al-Muntazar, Mahdi khayal, Mahdi yang tak pernah ada wujudnya. Karena yang ke-11 tak punya keturunan. Macam mana dia nak punya anak yang masuk ke dalam sirdab, umur 5 tahun, nanti keluar di akhir zaman. Ada khurafat semuanya. Nah, jadi ini berbeda juga dengan keyakinannya orang-orang Syiah. Ada juga keyakinan orang-orang yang tidak mempersyaratkan izin daripada waliul amr untuk berjihad. Nah, ini pun keliru. Karena jihad itu adalah wewenangnya waliul amr. Tugasnya pemimpin. Ya, harus ada yang memimpin. Tak bisa orang ini sendirian, sporadis begitu ya. Kacau nanti. Ya, harus ada yang mengarahkan kepada siapa, tujuannya apa, caranya bagaimana, apakah akan bisa menimbulkan maslahat lebih besar ataukah justru kehancuran. Nah, yang mengerti seperti ini adalah yang memimpin, yang tahu peta kekuatan, bagaimana kekuatan musuh, senjataannya, kesiapan kita. Kalau mereka gunakan nanti serangan udara, kita nak sembunyi di mana? Ya, kalau tidak siap, tidak boleh. Karena tujuan daripada perintah jihad itu untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, bukan menghilangkan nyawa manusia semata. Ya, bukan hanya yang penting saya nak mati syahid. Terus setelah Anda mati syahid, apa yang terjadi setelah itu? Habis semua. Gara-gara perang yang tidak terarah ini. Bukan seperti itu. Ya. Jadi ini adalah wewenangnya waliul amr. Was-sabra tahta liwa'is sultan jara'am adal. Nah, ini penting juga nih.
Ya, kamu harus bersabar untuk tetap di bawah kepemimpinan sultan. Maksudnya orang yang diberi kekuasaan untuk memimpinmu, yang muslim. Walaupun dia ini bukan orang yang adil. Jar itu artinya zalim. Mengurangi hak rakyatnya. Kalau adal artinya dia berbuat adil. Kalau pemimpin adil semua orang suka. Betul? Semua orang suka pemimpin yang adil. Orang kafir pun suka. Ahli bid'ah pun suka. Ya. Tak perlu jadi ahlu sunnah untuk menyukai pemimpin yang adil. Yang membedakan ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah adalah ketika pemimpinnya zalim. Itu yang akan membedakan mana ahlu sunnah dan mana bukan ahlu sunnah. Sama-sama muslim, tapi muslim yang ini zalim. Nah, kalau ahlu sunnah dia akan bersabar. Karena perintahnya Nabi SAW. Jangan kalian lepaskan baiat kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia zalim. Terus bagaimana dengan hak-hak kami ya Rasulullah? Ya, kalian tetap tunaikan hak mereka untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf, dan kalian mintakan saja hak kalian kepada Allah. Ya, karena memang di dunia ini keadilan tak ada yang sempurna. Sudah jadi sunnatullah, takdir Allah, di dunia ini keadilan tidak sempurna. Ada banyak orang yang belum mendapatkan keadilan. Di mana dia akan dapat keadilan? Di akhirat dia dapat keadilan. Ya, orang-orang yang zalim, mungkin di dunia dia bisa menghindar dari hukuman. Tapi tak mungkin dia bisa menghindar dari hukuman akhirat. Di sana Allah akan tegakkan keadilan itu setegak-tegaknya. Jangankan antara manusia, antara binatang pun Allah adili. Ya, makanya sebelum seseorang itu masuk jannah atau masuk neraka, setelah dia lewat itu as-sirat, ada yang namanya al-qantarah. Ya, di penghujungnya sirat ada yang namanya al-qantarah. Di situ Allah akan mengkisas. Bukan hanya manusia, binatang pun dikisas. Ya. Sedemikian Allah ingin menampakkan keadilannya yang sempurna sampai binatang pun dikisas oleh Allah. Hatta yuqtas minasyatil qarna ala syatil jalha. Sampai-sampai kambing yang bertanduk, yang dahulu di dunia dia menanduk kawannya yang tak punya tanduk, ketika kawannya tak punya tanduk, tak bisa membalas lah. Betul? Nah, kapan dia akan dibalas? Di akhirat dibalas. Allah akan balas kambing yang bertanduk ini yang menanduk kawannya. Setelah itu, Allah akan perintahkan mereka agar jadi tanah. Kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Selesai mereka. Tak ada surga, tak ada neraka. Tamat di situ. Walaupun sudah lepas sirat. Nah, orang-orang kafir, dia akan berangan-angan andai mereka jadi tanah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari mereka orang-orang kafir ini menyaksikan akibat buruk dari perbuatan mereka di dunia. Mereka harus diazab. Saat itulah mereka mengatakan, aduh, andai saja aku dulu jadi tanah, tidak jadi manusia. Tak ada azab, selesai. Ya. Tapi itulah keadilan Allah. Allah akan tegakkan di akhirat. Tidak ada satu titik pun kezaliman yang akan disisakan oleh Allah. Jadi jangan dipikir orang-orang yang zalim di dunia ini bisa luput dari balasan Allah. Tak ada. Ya. Jangan pula bersedih hati tatkala kita tak mendapatkan keadilan di dunia. Karena Allah pasti akan berikan di akhirat. Ya. Nah, kemudian Faqultu li Sufyan. Ketika tadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan agar kita suruh salat walaupun di belakangnya imam yang zalim, dan kita disuruh meyakini salat kita tetap sah, tak perlu kita ulang. Kita disuruh bersabar di bawah pemimpin yang zalim yang selama dia muslim, ya. Kemudian Syuaib balik bertanya, apakah ini semua salat? Ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha. Semua salat kita harus di belakangnya pemimpin yang zalim? Jawab beliau, la. Walakin salatul jumu'ati wal idain. Maksudku adalah salat Jum'ah dan salat hari raya saja. Karena di masa itu, imam, baik itu gubernur ataupun amirul mukminin, kepala negara, ya. Di sini apa istilahnya? Gubernur, ya. Perdana Menteri, kalau yang di daerah, yang di negara bagian apa namanya?
menteri besar. Nah, menteri besarnya ataupun nanti di kota-kotanya ya, bagian yang lebih kecil lagi masing-masing punya wilayah sendiri. Nah, itu dahulu mereka hanya menjadi imam ketika sholat Jumat. Karena di masa itu sholat Jumat tidak banyak di beberapa tempat, tidak. Biasanya di Masjid Jami'. Misalnya di masanya Nabi SAW di kota Madinah, sholat Jumat hanya di Masjid Nabawi. Sholat fardu ada di langgar-langgar di surau-surau. Makanya Syuaib bertanya kepada gurunya, apakah ini berlaku untuk semua sholat? Saya harus sholat yang diimami oleh pemimpin tertinggi? Tidak, katanya. Ini hanya berlaku bagi sholat Jumat, karena memang di masa itu yang menjadi imamnya sholat Jumat di daerah kekuasaan dia adalah dia sendiri. Dia jadi khatib, dia jadi imam. Ya, di Irak dulu di masanya Hajjaj bin Yusuf, dia yang khutbah Jumat, dia yang sholat Jumat. Jadi yang tidak mau mengakui dia sebagai imam, tidak ada tempat lain untuk sholat Jumat. Ya, tapi sekarang kan tidak begitu. Sekarang banyak masjid yang melakukan sholat Jumat, banyak sholatul Id juga ada di sini, ada di sana, maka lebih banyak pilihan kita sekarang. Nah, tapi di zaman dulu ini berlaku untuk sholat Jumat dan sholat Id. Karena yang mengimami sholat Id adalah pemimpin tertinggi biasanya di daerah itu. Ya, adapun sholat-sholat 5 waktu, kata beliau, sholli khalfa man adrakta. Wa amma sa'iru dzalik, selain sholat Jumat dan sholatul Idain, sholat-sholat yang lain, fa anta mukhayyarun, engkau boleh pilih. La tusalli illa khalfa man tathiqu bihi wa ta'lamu annahu min ahli sunnati wal jamaah. Engkau boleh pilih, tapi jangan kamu sholat di belakang orang yang kamu tak yakin tentang agamanya, tak yakin tentang akidahnya dia ahli sunnah ataukah bukan. Usahakan kamu sholat di belakang ahli sunnah wal jamaah. Ya Syuaib ibn Harb, hai Syuaib ibn Harb, jika engkau nanti berdiri di hadapan Allah, jika engkau sudah mati dan menghadap kepada Allah, fasa'alaka an hadzal hadits, kemudian Allah menanyaimu tentang perkataan-perkataan ini yang tadi aku sampaikan kepadamu, faqul, maka jawablah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, haddatsani bihadzal hadits Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Yang mengajarkan aku ini semua adalah Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Thumma khalli baini wa baina Rabbi azza wa jal. Kemudian biarkan aku dengan Allah. Ya, artinya beliau ini tidak main-main. Beliau sudah sadar betul ya konsekuensi kalau beliau mengajarkan yang tidak benar. Ya. Nanti setelah itu Allah yang akan mengadiliku, yang akan meminta pertanggungjawaban dariku. Ya. Ini akidah daripada Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Nah, kita rehat sejenak. Berapa? 10 menit tadi kata Ustaz Abu Asma. Ustaznya pun tak ada di sini. 10 menit ya? Baik, kita break sejenak 10 menit. Nanti kita lanjut dengan akidah Sufyan Ibnu Uyainah, tapi singkat, tak panjang seperti ini. Cukup singkat. Cuma segini nih. Ya. Sikit sekali. Ya, baik. Barakallahu fikum.